Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Bangunan dan Peralatan Industri Peternakan kelas C. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai bangunan dan peralatan peternakan kambing domba. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, ada Dina Ayu Wulandari dengan NPM akhir 053. Lalu ada Obi Pramudia Gustiawan dengan NPM akhir 061. Lalu ada Leili Nura Norma Audina dengan NPM akhir 178. Lalu ada Muhammad Ishak Rinaldi dengan NPM akhir 187. Lalu ada Salwa Sania dengan NPM akhir 196. Dan yang terakhir ada Fuad Saliman dengan NPM akhir 352. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai bangunan dan peralatan peternakan kambing domba. Yang pertama, ada sistem kandang bagi kambing dan domba. Sistem kandang atau sistem pemeliharaan ternak menurut Rianto dan Purbowati tahun 2009 dibedakan menjadi 3, yaitu cara pemeliharaan intensif, ekstensif, dan semi-intensif. Pada pemeliharaan secara ekstensif, kandang hanya digunakan untuk berlindung pada saat-saat tertentu saja, atau berfungsi secara parsial. Bahkan terkadang pada sistem pemeliharaan ini tidak diadakan kandang sehingga ternak hanya dapat berlindung di bawah pohon yang ada di padang pengembalaan tersebut. Kambing atau domba dilepas begitu saja dan pergi mencari makan sendiri di lapangan pengembalaan atau tempat lain yang banyak ditumbuhi rumput dan sumber pakan. Sistem ini bisa digunakan apabila kebutuhan pakan bisa dicukupi di sekitar areal kandang umbaran atau padang pengembalaan tersebut. Pada sistem pemeliharaan intensif, dilakukan dengan cara menempatkan ternak di dalam kandang dan tidak digembalakan. Ternak yang dipelihara dengan sistem ini umumnya memiliki performans dan kondisi tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan ternak yang digembalakan. Kesehatan ternak juga lebih mudah diperhatikan oleh peternak. Namun, domba yang dipelihara dengan sistem intensif membutuhkan perhatian penuh dari pemiliknya, berupa kegiatan rutin sehari-hari dan kegiatan insidental karena seumur hidup ternak berada di kandang dan tidak bisa berkeliaran kemana-mana. Selanjutnya, sistem semi-intensif merupakan kombinasi antara sistem ekstensif dan sistem intensif, yaitu dengan cara mengembalakan ternak di siang hari dan dikandangkan pada malam hari. Sistem pemeliharaan ini umumnya diterapkan pada peternak tradisional yang biasanya ternak digembalakan kurang lebih selama 7 jam per hari, yaitu dari pukul 10 sampai pukul 5 sore dan sisanya ternak dimasukkan ke dalam kandang. Umumnya kandang dibuat untuk tidur, istirahat, berlindung dari hujan dan panas terik, dan juga berlindung dari gangguan. Adapun kriteria kandang yang baik dengan konstruksi kandang yang sesuai dengan standar, yaitu yang pertama ada atap. Atap yang baik harus mampu bertahan lama, menghantar panas dan radiasi yang kecil, memelihara suhu kandang dengan baik, dan harga murah. Konstruksi atap dapat dibuat berbentuk huruf A dengan miring ke kanan ataupun ke kiri, atau dapat dibuat miring ke belakang, yaitu bagian depan kandang harus lebih tinggi dari yang belakang. Yang kedua ada sistem ventilasi. Lubang ventilasi yang baik berguna untuk mempermudah udara kotor seperti CO2 dan NH3 keluar dari kandang dan diganti dengan udara segar dari luar berupa oksigen. Ventilasi yang tidak baik dapat mengakibatkan gas-gas hasil proses pembusukan meningkat yang mengakibatkan ternak menjadi sesak nafas, konsumsi ransum menurun, efisiensi ransum buruk, serta produksi menurun. Yang ketiga adalah dinding kandang. Dinding kandang harus terbuat dari bahan yang kuat dan memberikan kondisi nyaman bagi lingkungan kandang. Pada daerah panas, konstruksi kandang sebaiknya terbuka kecuali pada waktu melahirkan dan anak prasapi. Bahan dinding dapat terbuat dari kayu, bambu, ataupun besi. Beri jarak antara samping dan depan dinding untuk meminimalkan resiko saling mengganggu antar ternak. Dan yang terakhir adalah posisi kandang. Untuk mendapatkan cukup sinar matahari pagi secara langsung dan untuk menghindari teriknya sinar matahari waktu siang, posisi kandang sebaiknya dibuat menghadap ke timur. Dengan demikian, sinar matahari sebagai pembunuh kuman dan pengering kandang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kandang panggung merupakan kandang yang bentuk dari kandang ini miring agar mudah dalam proses membersihkan kotoran.
di mana kandang ini di bawahnya adalah tempat untuk menampung feses. Sedangkan pada peternakan Aba Farm atau Asian Brother Agritech yang terletak di Jalan Nagrok Telok Dengklok ini menerapkan sistem panggung. Bentuk dari kandang ini miring agar mudah dalam proses membersihkan kotoran. Kandang terbuat dari bambu dan alasnya ada sela-sela agar feses langsung ke bawah kandang dan mudah ketika akan dibersihkan. Di dalam kandang terdapat pan sebanyak 73 kotak, biasanya diisi oleh 1-3 kambing dan domba. Satu pan ini berukuran 1 x 1 meter dengan ketinggian 1 meter. Pan ini memiliki pintu dan ada pula yang tidak memiliki pintu. Untuk pintu pan sendiri memiliki ukuran lebar 60 cm dan ketinggian 90 cm. Untuk pan yang tidak memiliki pintu, maka pengeluaran dan pemasukan domba dan kambing dilakukan dengan cara diangkat. Setiap pan akan diberikan penomoran sesuai dengan jenis dan bobot tubuhnya. Tempat minum di dalam kandang merupakan tempat minum otomatis. Kandang dibersihkan setiap hari 2 kali dengan cara dikeruk agar kotoran jatuh ke bawah yang nantinya akan diolah menjadi pupuk. Dan pembersihan palungan diserok dan dimasukkan ke dalam karung yang berbeda. Biasanya kandang diberi disinfektan ketika menjelang Idul Fitri. Ketika ada domba dan kambing yang sakit, maka akan disisakan satu pan kosong khusus untuk kandang isolasi. Kandang lemprak adalah kandang yang bersentuhan dengan tanah, di mana kondisi lantai diperkeras dengan beton. Kemudian alas diberikan bedding, yaitu berupa liter dari serbuk gergaji agar ternak nyaman. Kandang lemprak memiliki ukuran kandang panjang 4,8 meter kali lebar 6 meter untuk 20 ekor. Untuk ukuran tempat pakannya lebar 4,8 meter dengan tinggi 6 meter. Dengan totalnya 10,8 meter sebagai panjang. Lalu dikurangi 0,6 meter untuk satu domba, jadi untuk ukuran totalnya 10,2 meter untuk ruang pakan tersedia. Untuk luas tempat pakannya 10,2 meter cukup untuk 0,6 atau 600 mm per ekor. Artinya ada ruang tersedia untuk 17 ekor domba. Menurut Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching atau FASS, kebutuhan kandang untuk ternak ruminansia kecil ada di tabel tersebut. Sistem pemeliharaan di mana intensif kandang induk individu. Yang pertama, ternak muda harus 0,6 meter persegi per ekornya. Untuk ternak kebiri 0,9, pejantan, induk bunting atau ternak kastrasi berukuran besar, ukuran kandangnya 1 meter persegi per ekor, induk dan anak 1,5 meter persegi per ekor. Untuk intensif kandang kelompok, maka ukuran kandang untuk banyaknya ternak yang kurang dari 8 ekor yaitu 0,9 meter persegi per ekornya. Untuk 9-15 ekor, maka 0,8 meter persegi per ekor. Untuk 16-30 ekor, maka 0,6 meter persegi per ekor. Untuk ternak yang lebih dari 31 ekor, maka ukuran kandangnya diperlukan 0,5 meter persegi per ekornya. Sedangkan untuk kandang yang sistem pemeliharaannya ekstensif, maka ternak muda yang bobot badannya lebih dari 41 kg dibutuhkan lebar ukuran kandang 1 meter persegi per ekor. Untuk ternak kebiri 1,3 meter persegi per ekor, pejantan, induk muda atau ternak kastrasi berukuran besar 1,5 meter persegi per ekor, induk dan anak 1,8 meter persegi per ekor. Menurut Hasnudi, pada tahun 2020, ukuran kandang dan tingkat kepadatan diantaranya adalah yang pertama, jantan dewasa umur 12 bulan dengan luas 1 x 1,2 meter persegi dengan jumlah produksi 1 ekor. Untuk betina dewasa umur 12 bulan, ukuran kandang 1 x 1 meter persegi, jumlah produksi 1 ekor. Untuk induk menyusui atau dengan anak, ukuran kandang 1 x 1,5 meter persegi, jumlah produksi 2 ekor. Yang keempat
Ada sapihan dengan umur 3-7 bulan dengan ukuran kandang 1 kali 0,5 meter persegi, jumlah produksi 1 ekor. Jantan atau betina muda umur 7-12 bulan, ukuran kandang 1 kali 0,75 meter persegi dengan jumlah produksi 1 ekor. Sistem lantai berfungsi sebagai tempat berpijak, berbaring, dan beraktivitas. Untuk memenuhi fungsi tersebut, maka lantai kandang harus dibuat rata, tidak keras, tidak licin, tidak mudah tembus air, tahan lama, dan tidak cepat panas atau dingin. Lantai kandang pada pokoknya ada 2 macam, yaitu sistem lantai padat, yaitu lantai kandang yang langsung rapat dengan tanah, dan digunakan untuk tipe kandang lemprak atau berlantai. Kemudian ada sistem lantai bercelah, yaitu lantai dengan alas yang berlubang untuk lewatnya kotoran dan digunakan pada tipe kandang panggung. Ternak kambing dan domba umumnya cenderung menggunakan lantai kandang bercelah. Jenis lantai kandang bercelah ini bisa berbentuk alur, sistem wire, atau kombinasi antara liter dan wire. Lantai kandang bercelah ini bertujuan agar keadaan lantai selalu bersih, karena kotoran bisa jatuh ke kolong kandang. Di samping peredaran udara lebih terjamin karena bagian bawah lantai tebus dengan angin. Namun demikian, biaya dan tenaga untuk membuat lantai kandang relatif lebih besar. Di samping perlunya waktu ekstra untuk memperhatikan alas penampung kotoran. Bahan lantai bisa terbuat dari kayu, bambu, kawat, atau plat besi yang berlubang. Besar lubang perlu diperhitungkan sehingga kaki ternak tidak terperosok. Dengan lebar celah pada umumnya yaitu 1,5 sampai 2 cm. Bahan kayu yang digunakan adalah bahan kayu kelapa dengan ukuran kandang 6 x 12 meter. Dan untuk jarak ketinggiannya sendiri dari pondasi sampai atap adalah 3,5 meter. Untuk jarak antara pondasi semen dan ketinggian pondasi adalah 60 cm dengan ketinggian tiang kandang yaitu 2,5 meter. Alas kandang mempunyai ketebalan kayu 2 cm dengan lebar 5 cm dan untuk jarak antar alas kandang yaitu 2 cm. Penyangga lantai kambing jaraknya adalah 25 cm. Sedangkan untuk kayu penyangga utama ukuran ketebalan kayu adalah 8 cm dengan panjang 12 meter. Dengan ukuran ini sudah sangat kuat untuk menopang beratnya kambing. Untuk bagian palet atau kasa dan alas kandang menggunakan kayu waru dan juga atapnya menggunakan asbes sebanyak 4 kodi. Jarak antar kandang sekitar 47 cm dan lebarnya 150 cm. Pada kandang ini akan dijadikan sekitar 50 sekatan. Jika ingin digunakan untuk breeding, maka 1 sekatan dapat dicabut sehingga luas kandang menjadi cukup. Untuk ketinggian sekatan sendiri yaitu sekitar 120 cm dan untuk pakan kurang lebih ketinggiannya adalah 50 cm. Biaya yang dikeluarkan dari seluruh pembuatan kandang ini adalah sekitar 29 juta. Pada kandang terdapat juga peralatan yang dapat membantu efektivitas pemeliharaan hewan di dalam kandang. Beberapa contoh peralatan yang ada pada kandang domba dan kambing yaitu tempat makan. Fungsinya untuk menampung makanan yang akan diberikan kepada hewan ternak. Selain itu, tempat makan juga dapat memudahkan kita dalam membersihkan makanan yang tidak termakan sehingga kebersihan tetap terjaga. Yang kedua, tempat minum. Fungsi dari tempat minum yaitu menjadi tempat untuk menampung minum hewan agar tidak kehausan. Baiknya minuman tersedia sepanjang waktu. Selanjutnya, kandang jepit. Fungsinya untuk menjadi tempat cukur atau mandi hewan. Lalu ada drum yang memiliki fungsi untuk menjadi wadah untuk beberapa hal seperti slase, konsentrat, atau hal-hal lain agar tidak tercecer. Dibutuhkan juga alat-alat untuk membersihkan kandang seperti sikat, sapu, dan serokan. Alat-alat ini diperlukan untuk menjaga sanitasi kandang.
Tali juga dibutuhkan dengan fungsi untuk menggiring salah satu hewan ternak atau mengikat hewan jika diperlukan. Itulah beberapa contoh dari peralatan yang diperlukan pada kandang domba dan kambing. Semakin banyak peralatan yang tersedia, semakin efektif pemeliharaan domba dan kambing. Karena fungsi utama dari alat-alat di kandang yaitu memudahkan kita dalam melakukan kegiatan di kandang, terutama pemeliharaan. Sekian penjelasan mengenai bangunan dan peralatan peternakan kambing domba dari kelompok 6.